Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dina Lorenza. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan hukum internasional. Saya ingin mengajak kalian semua untuk mengenal sejarah perkembangan hukum internasional. Apa sih hukum internasional itu? Selanjutnya, apa sih hukum internasional itu? Hukum internasional itu adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara. Namun, dalam perkembangan pola hubungan internasional semakin kompleks pengertiannya. Di sini, kita akan lebih mengenal sejarah hukum internasional. Mari simak video selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hukum internasional modern. Hukum internasional modern adalah hukum internasional modern sebagai sistem hukum yang mengatur hubungan antar negara. Hukum internasional modern sebagai sistem hukum yang mengatur hubungan antar negara lahir dengan lahirnya masyarakat internasional yang berdasarkan negara-negara nasional. Selanjutnya, kita akan membahas perkembangan hukum internasional dari zaman ke zaman, mulai dari zaman Yunani dan seterusnya. Baiklah, kita lanjut ke slide berikutnya tentang zaman perkembangan hukum internasional. Zaman India kuno terdapat kaidah atau lembaga hukum yang mengatur hubungan antara kasta, suku-suku bangsa, dan raja-raja. Menurut Banners, pada masa beberapa abad sebelum Masehi, kerajaan-kerajaan India sudah mengadakan hubungan satu sama lain yang diatur dengan adanya kebiasaan. Baiklah, tadi kita sudah membahas perkembangan sejarah hukum internasional pada zaman India kuno. Sekarang kita akan lanjut ke zaman Yunani kuno. Sudah mengenal ketentuan mengenal perwasitan dan diploma yang tinggi tingkat perkembangannya. 1. Hukum antar polis di bidang perdagangan. 2. Wakil negara disebut konsul. Baiklah, kita akan lanjut slide berikutnya. Baiklah, lanjut ke Yunani zaman Romawi. Zaman Romawi ini ditandai dengan beberapa ciri. Pertama, konsep hukum Romawi berasal dari hukum perdata. Kedua, asas facta sunt servanda. Ketiga, konsep asus faciens, servitude, dan bona fides. Perkembangan awal masa kuno. Perkembangan awal hukum internasional dapat kita telusuri dengan melihat hubungan politik yang telah dilakukan oleh bangsa-bangsa sejak ribuan tahun yang lalu. Dijelaskan dalam buku Malcolm and Shaw bahwa sekitar tahun 2100 sebelum Masehi, misalnya, sebuah perjanjian resmi telah ditandatangani antar para penguasa Lagas dan Umma, dua negara kota yang terletak di daerah yang dikenal oleh para sejarawan dengan nama Mesopotamia. Baiklah, abad pertengahan dan Renaissance. Abad pertengahan ditandai adanya otoritas gereja yang terorganisir. Pada zaman Romawi, hukum internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antar kerajaan bangsa tidak mengalami perkembangan yang pesat. Walaupun demikian, terdapat perkembangan pesat dalam bidang lainnya, seperti hukum maritim dan hukum komersial. Perjalanannya, otoritas gereja memudar dan mengalami masa Renaissance. Renaissance mengubah wajah masyarakat Eropa dan memunculkan ciri pemikiran ilmiah, humanistik, dan individualis. Pada masa ini, penemuan mesin cetak abad 15 menjadi sarana menyebarkan pengetahuan. Dengan menyebarkan pengetahuan, maka bermunculan pula landasan kehidupan internasional modern seperti diplomasi, kenegarawaan, teori keseimbangan kekuasaan, dan ide tentang komunitas para negara. Baiklah, kita akan lanjut pada teori berikutnya. Simak video ini selanjutnya. Dan menuju pada masa modern. Salah satu peristiwa penting yang membuat hukum internasional menuju tatanan modern adalah munculnya gerakan reformasi dan sekularisasi untuk menentang kekuasaan gereja dan negara. Gerakan ini memunculkan perdamaian Westphalia 1648. Masa ini menjadi titik terang Eropa untuk melakukan pembaruan sistem dan memunculkan berbagai pemikiran, salah satunya mengenai positivisme dan naturalisme. Baiklah,
Kita akan lanjut pada slide berikutnya. Pada abad ke-19, tidak hanya memunculkan berbagai pemikiran-pemikiran baru, namun membawakan berbagai peristiwa-peristiwa penting lainnya yang berkaitan dalam pembangunan hukum internasional. Berbagai konferensi Eropa diselenggarakan dan memberikan kontribusi besar bagi pengembangan aturan mengenai pelaksanaan perang. Baiklah, lanjut video berikutnya. Pada abad ke-20 setelah Perang Dunia berakhir, muncullah Perjanjian Perdamaian 1919 dan terbentuklah Liga Bangsa-Bangsa. Liga ini tentu muncul sebagai wadah untuk memelihara tatanan hubungan internasional agar tidak terjadi kembali Perang Dunia yang lainnya. Namun nyatanya Perang Dunia II tidak dapat dihindari. Kegagalan Liga Bangsa-Bangsa tentu memberikan motivasi bagi seluruh negara di dunia untuk saling bersama-sama menjaga perdamaian. Masa kini, permasalahan yang dihadapi kini tidak hanya menyangkut permasalahan wilayah negara yang dipahami secara sempit, tetapi juga mengenai permasalahan lainnya seperti hak asasi manusia dan lainnya. Terima kasih.